Gua Tio, buah pemikiran dari seseorang itu bisa dituangkan dalam berbagai hal, bisa jadi buku filsafat, kitab, bahkan sebuah komik. Kurang lebih di tanggal 23 kemarin gua komen di ruang 28 yang isinya kalau komen gak sependapat boleh atau tidak, dan dijawab oleh salah satu pendengarnya boleh, asal kalau di debat jangan marah. Kali ini gue cerita nih sependapatnya dulu. Oke, dari awal sampai akhir sebenarnya kurang lebih sependapat. Itu bisa dibuktikan dengan konten gue yang sebelumnya tentang updater. Nah, itu isinya tentang kreativitas, kepercayaan diri, sulitnya menduplikasi atmosfer yang di sana nih. Gimana pun caranya, udara di gunung kan nggak bisa nih ditarik ke kota atau sebaliknya gitu. Nah, itu dibuktikan dengan gue cerita di situ, kekuatan administrator itu seperti dewa, kan nggak mungkin jadi nyata kan. Nah, lalu tanggung jawab diri sendiri dan juga keluarga. Di situ diceritakan tentang seorang anak yang nyapu atau apa gitu, gue lupa. Tapi kurang lebih itu, kurang lebih itu. Terus juga untuk yang tidur di bawah jembatan tidak terlalu diceritakan lebih panjang, cuma sedikit aja di awal kalau nggak salah. Nah, yang gak sependapat itu bagian Bapak Sandiaga Uno mau memberikan beasiswa kepada Roy, tapi ditolak karena mau fokus buat konten. Nah, sebelumnya gue berpendapat kalau ini negatifnya, tapi menurut Bang Mamat tidak. Karena pertama, Roy nggak ditanya dulu nih mau jadi apa. Yang kedua, maksudnya apa nih? Kok tiba-tiba mau kasih beasiswa ke Roy? Apakah cari muka dan lain-lain? Ini itu kan. Yang ketiga, Roy itu sudah punya tujuan hidup sendiri, mau ngapain. Yang keempat, kurang lebihnya ya, gue nambah-nambahin aja. Yang keempat adalah kenapa kayaknya banyak nih anak-anak yang lebih membutuhkan gitu. Gue jadi mikir lebih lanjut, sebagai sesama manusia tentunya kita perlu berpikir positif, walaupun mikir negatif sedikit boleh gitu, tapi untuk yang kenal-kenal kan positif dulu lah ya. Tapi di samping itu beliau kan orang politik nih, justru wajib dicurigai. Ini maksudnya apa? Bukan cuma Pak Sandiaga, tapi semua orang politik menurut gua itu wajib dicurigai. Kebijakan yang kelihatannya baik pun curigai boleh-boleh aja, kenapa enggak, menurut gua ya. Jadi kalau menurut, kayaknya ada juga yang pernah bilang kayak gitu, gue lupa. Nah, yang kedua, secara pribadi gue nggak setuju juga anggaran pendidikan itu urutan ketiga kalau nggak salah. Satu dan keduanya masih oke, tapi yang pertama kayaknya terlalu besar gitu. Dan ternyata bukan kesehatan. Gue aneh di situ. Kenapa nggak kesehatan dan juga pendidikan yang paling tinggi gitu kan? Kayak negara mana gitu, gue lupa. Ada yang pendidikan dan juga kesehatan yang paling tinggi gitu. Karena itu kayak itu yang kayaknya diperlukan gitu sih. Menurut gue ya, jadi kalau misalnya gue sama nyangga, ya boleh banget, kenapa enggak. Yang ketiga, Roy sudah punya tujuan hidup sendiri. Gue jadi mikir benar juga. Eh, karena banyak juga yang sudah berumur, dia juga nggak tahu tujuan hidupnya apa, yang penting ngalir. Mungkin contohnya gue. tapi tapi selain selanjutnya nih, menurut gue lagi, pendidikan itu harusnya lebih dibenahi dengan misalnya anggarannya diperbesar gitu ya, tapi juga harus tepat sasaran tentunya, agar minimal konten-konten prank, mungkin prank yang kasih sampah atau prank yang nyetop truk, anak-anak yang nyetop truk gitu kan, ngeprank malaikat maut atau apa gitu, gue lupa. Itu mungkin lebih berkurang, atau mungkin terciptanya peraturan negara yang malah bikin gaduh, misalnya yang anti kritik gitu. Gue sempet cari tahu nih, banyak juga yang berpendapat kritik itu apa, kritik itu nggak perlu pakai solusi. Menurut gue aja ya, kritik itu kadang-kadang sudah ada solusi di belakangnya, atau saat kita kasih kritik kita tahu solusinya. Misalnya gue ujian, nilai gue cuma 1 dari 100 misalnya, solusinya apa? Belajar. Atau
harga minyak tinggi nih, solusinya apa? Turunin. Caranya gimana? Ya yang punya punya yang punya wewenang, yang tahu caranya gimana. Atau motor gue malang di jalan, tiba-tiba ada orang teriak, woi motor lu di jalan nih, gue mau lewat. Solusinya apa? Singkirin. Jadi nggak, jadi untuk solusi itu kayak kita yang nggak tahu yang lebih lanjut nih di pemerintahan gimana, solusi sudah di belakang kritik gitu. Ya, harga tinggi nih, solusinya apa? Ya turunin. Untuk caranya gimana? Yang punya kebijakan atau yang punya jabatan yang lebih tahu caranya gimana. Kalau misalnya dia nggak tahu, tanya yang tahu. Kalau gitu. Itu sebenarnya ini konten prank pertama gue. Jadi awalnya gue mau nggak setuju sama Bang Mamat, tapi kalau diurutin sih dari urutan kejadian ya, itu gue dulu yang bikin konten, baru Ronda 28. Barangkali Ronda 28 nih yang nyanggah komentar gue, tapi kayaknya nggak mungkin, ngapain juga gitu kan, mereka kan orang-orang kreatif, masa ya nyontek tulisan gue tanpa ekspresi. Oke, itu hal lain. Tapi biasanya gue kan sangkutin satu kejadian atau satu tokoh ke tokoh anime, misalnya Bang Mamat, Alkatiri. Gue mau kok karakternya mirip sama karakter sesuatu nih, umpamanya ya. Misalnya di karakter Kill the Dragon gitu, umpamanya. Tapi gue urungin karena belakangan gue ngerasa mungkin gak kayak gitu dulu gitu, mungkin kedepannya lagi, tapi ini tahan dulu. Gue mau berpendapat aja yang menurut gue iya gitu, subjektivitas gue aja yang berbicara dulu. Gue nggak pakai anime, mungkin konten depannya ya mungkin. Oh ya, dan juga jangan lupa tinggalin jejak. Jangan sampai lo nonton tapi nggak ada jejaknya, terus lo cuma nyindir-nyindir gitu. Kalau nyindir ya mungkin undang gua gitu, atau mungkin ajak debat gitu, atau mungkin ayo, atau mungkin apa gitu. Dan yang terakhir yang pertama nih, jangan doxing. Apalagi kalau misalnya lu orang-orang yang suka ngomongin moral, bicara masalah fakta, data mungkin, atau bicara tentang logika falasi atau yang lain-lain lah. Terakhir yang kedua, gue terbuka buat semua pertanyaan. Jadi kalau mau nanya ya gue jawab kalau gue mau. Mungkin itu aja. Terima kasih.